Nah, akhirnya, oh my God, akhirnya Ica. Nah, maafkan, Kenapa? riweuh. Aduh, kaget saya. Kenapa begitu? Kenapa ya? Nggak Nggak tahu. tahu. Iya, makanya Ini nggak tahu. Aman ya. Ya udah, aku, aman aku sip. Oke. aku briefing dulu sekarang Iya. yang Bentar, Pak. Tungguin, kita Pak. sekarang ini, Cak, Java JavaScript. ya? Nah, Iya juga baca. ini Liur, Pak. emang liar. Makanya aku teh mau aku kasih suplemen yang lain. Tapi intinya kan, Heeh. Ica udah HTML udah bisa kan, CSS sudah tahu. Iya. Si Mm-mm. JavaScript itu emang yang paling ribet, dia teh segala macem lah. Tapi kan kalau Ica lihat codingnya teh edan lah ya, pokoknya di segala macem bikin button. Heeh. Apa. Ini sebenarnya kalau Ica ikutin tuh dia bakal jalan nanti ada button, ada pop up, ada segala macem gitu. Jadi Mm-mm. maksudnya yang ada di dalam handout mah aman ya, tinggal di copy paste sebenarnya. Nah, Iya. mungkin sebenarnya tutorial JavaScript itu kan eh macem-macem. Aku tuh coba lihat ada yang di sini misalnya kayak, nah kayak gini, Cak. Ini ya, Ica bisa sih kalau mau. Ini tuh paling gampang, jadi bisa Ica run di Oke. web ya. Ntar aku kasih Yang dulu. dulu ya, W3 Yang, Schools. yang dulu kan CSS Heeh. enaknya dari situ. Iya. Nah ini tuh yang Java. Nah aku tuh mau Oke. nunjukin kayak misalnya gini. Pokoknya mah bare bone-nya, maksudnya si bingkainya mah pasti pakai HTML kan. Mau H2. Iya. Tapi begitu ada button, itu kan nggak mungkin HTML. Mm-mm. Tapi button HTML juga ada, tapi eh, terbatas lah ya. Paling pop-up aja. Nah, kalau mulai mau ada yang lebih responsif atau apa ya, kompleks, nah itu kita gunakan si JavaScript. Nah, codingnya tuh kayak gini, sebenarnya dia bisa bikin button. Terus dia bilang kalau misalnya diklik gitu ya, dia akan ngambil eh, script ini untuk nampilin date and time gitu. Jadi ada inner HTML yang udah ada, kita tinggal klik terus nanti dia nampilin gitu. Jadi dia ngambil tanggal sistem sebenarnya dari browser. Oke. Tapi itu Ca, jadi si JavaScript mah lebih lebih ke ngitung gitu, Ca, Hmm. ngefilter, verifikasi data, eh, Mm-mm. input user gitu kan. Kalau kemarin mah kita liar ku ianya misalnya mau di mana Styling. Terus mau kontennya gimana? Heeh. terus mau kumaha-kumahanya terus udah gitu warna apa, kalau ini mah udah beyond itu, maksudnya beda, udah beda cerita gitu. Nah, Mm-mm. si JavaScript itu kan memang macam-macam. Dia ada macam-macam, tapi aku mau nunjukin yang penting-penting aja gitu ya. Kayak misalnya, tunggu tunggu tunggu. eh Misalnya gini, dia tuh contoh ya, aku kasih contoh. Si JavaScript tuh udah mulai mm, ngasih variabel gitu. Kayak misalnya kita kita punya variabel namanya car name gitu atau username, terus kita kasih nama sesuatu gitu ya. Nah, itu tuh eh, jadi kalau kalau kita ngitung bikin variabel, ngoding segala macam tuh urusannya di JavaScript-nya. Jadi si coding tuh ada di dia gitu. Nah, ini tuh kayak gitu-gitu ya, exercise ini mah nggak aku bahas dulu karena Ica harus lihat yang lebih pentingnya lagi. Oke ya, tar. Ini reference, oke lah. Ini bisa dipakai buat latihan. Tapi aku tuh tadi generate, tunggu dulu. Generate buat Ica contoh yang sederhana sih. Nah, kayak gini. Aku suruh si ChatGPT bikinin nih. Oh, dia ya, kalau di JavaScript itu kan sebenarnya Ica tuh kalau mau ngejalanin itu tinggal, inget gak Cak yang di ini? Ntar aku tunjukin di GitHub ya. Kan di GitHub Ica ada kan yang, tunggu aku tungguin, aku sign in dulu, aku tunjukin dulu. Ah, remind me tomorrow Kuno. aja. Buru-buru cuy, tar dulu cuy. Mana ya? Aku punya yang GitHub IO.
Nah ini. Nah, oh aku pakai Oke. Oh gini ya beda ya. Oh pakai itu soalnya. Tar 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 tar. GitHub. Coba ya, coding mom aja deh yang ini. Aku aja deh. Repositories. Loh, kok gini ya? Kok gini ya? Tunggu, 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 bentar. Kok strukturnya beda ya? Sabar, sabar. Yang mana ya? Yang kayaknya yang itu ya, tapi kok kompleks banget ya? Berarti harus buka yang itu kalau kita pakai Bootstrap gede. Oke, di sini berarti. Nah, itu ada CS. Hmm, ya kayak gitu. Nah, kayak gini coy isinya tuh kalau Bootstrap, Mm-mm. di Bootstrap tuh lihat deh. Dia apa ada function gitu. Terus kayak gini-gini misalnya ada looping sesuatu. Misalnya mau bikin jadi isinya dia tuh kayak ngecek Kalau ada Mbak looping teh apa? eh, Looping teh apa? oh, looping teh perulangan gitu. Oh. Nah, aku tuh bakal cari itu ke Ica. Jadi Mm-mm. sebenarnya bentar ya, running JavaScript online di mana ya? Nanti cari lagi. Jadi Mm-mm. intinya gini, Cak. Si perkodingan itu tuh adanya di JavaScript lah, segala macam ada di sini ya. Ya, maksudnya yang dia ngecek saya, siapa nih yang login? Loginnya udah bener atau belum? Misalnya dia cocok nggak masukin angkanya. Kalau angka harus angka, kalau alamat harus alamat. Terus misalnya harus nunjukin tanggal. Kadang-kadang Ica kan suka lihat kan di form, kalau kita klik keluar tanggal kan. Itu tuh Mm-mm. JavaScript kerja tuh. Mm. Nah, terus misalnya pokoknya isinya emang gini aja. Beda eh, CSS sama HTML HTML. kan. HTML mah gitu ya. Ini semua Mm. HTML nih kalau Ica lihat nih HTML mah gini kan. Isinya kalau Ica baca ada ini mah apa sih header, terus ada kelas, terus misalnya ada konten-kontennya, terus ada link paling gitu kan, ada Mm-mm. image gitu gitu. Nah, kalau CSS itu kan dia ribet sama kayak gini kan, wedding, body, apa gitu ya, wrapper. Left in the apa left gitu-gitu ya atas bawah. Oh, dia mah lebih ke Terus. setting-setting kayak gini-gini gitu. Mm-mm. Eh, nah, JavaScript itu emang 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 ribet gitu. Tapi kita nanti pakainya yang perlu-perlu aja. Aku berusaha menjelaskan dengan yang sederhana. Nah, contoh ya, misalnya ya, ini contoh ya, JavaScript. Ini kalau dia mau ngeprint di layar gitu ya, dia cuma bilang console log hello world gitu ya. Nah, eh, di sini tuh siapa sih JavaScript tuh gini Cak. Jadi kalau bahasa pemrograman dia tuh biasanya punya ngeprint gitu ya. Pokoknya ngeprint aja ke layar. Kalau HTML kan biasanya body gitu ya. Terus nanti ada Mm-mm. paragraf ngeprint gitu ya. Mm-mm. Kalau JavaScript kayak gini console log hello world. Sebenarnya kalau mau ngejalanin JavaScript kita pakai browser aja. JavaScript kita ditaruh di dalam HTML-nya gitu. Jadi Mm. kayak Kayak sebenarnya sisipan. ya pinter kayak gitu. Kayak si Oke. CSS. Jadi kayak Mm-mm. misalnya nih aku punya coding nih script. Mm. Kita Mm-mm. bisa bilang bahwa eh, apa namanya eh, JavaScript-nya ada di folder JavaScript ya, atau ini tuh sebagian ini tuh isinya JavaScript. Jadi di dalam HTML kita tinggal bilang aja, pokoknya bagian ini JavaScript jalanin ya gitu. Mm. Atau misalnya kita bisa manggil ke somewhere gitu, Cak. Misalnya coba kamu buka whatever JS di dalam folder yang sama gitu. Jadi kita kayak CSS gitu, boleh manggil file lain, boleh Mm-mm. ditaruh di dalam HTML-nya, boleh pakai link yang di mana gitu. Jadi ada misalnya orang udah bikin tuh di HTTP mana gitu kita kita tarik linknya juga boleh gitu. Bisa juga itu Mm. jalanin gitu. Intinya gitu. Nah, berarti ngerannya di mana? Ngerannya di browser aja kayak browser biasa gitu. Misalnya contoh ya. Ini aku bikin ya. Ini ntar dulu. Ini JS. Oh gini. Contoh ya, aku coba misalnya aku bikin ini. Aduh, tapi dia ngopi paste-nya susah ya. Tar. Aku coba bikin ini. Ini kan sederhana nih sebenarnya. Aku coba bikin di
Taruh Cak. Nggak, aku tuh nggak punya itu ya. Di bracket tuh. Nggak punya bracket. Oi, Oh iya, bracket kayaknya nggak ya. Nggak punya, punyanya Mama itu ya, dia. MacBook. Mm-mm. Tapi ada bracket juga, coba no, udah lama nggak dipakai. Coba kita pakai ini ya. Coba, Tar. Kita coba ya, ini di satu file nih, Cak. Jadi Mm. aku taruh si si ntar dulu ya, file new file. Ini. Nah, nah kan berantakan kan berantakan kan. Gimana caranya ya gue ya? Oh, tar dulu. Function alert. Nah, intinya gini, hmm, kita punya script ada head. Aduh, gimana caranya ya? Ntar lu cah ini teh jelek, copy paste-nya. Ntar aku bisa nggak ya kalau kopinya separuh-separuh? Tunggu, sabar. Dihapus dulu. Kita cobain aja ya. Ini ya, jadi kan kita punya HTML sampai H. Alah, kayak gini deh. Kita, kita coba aja. HTML. Oke, terus ada head kan. Oke, terus kita bilang, kita mau punya script nih. Scriptnya type-nya apa gitu ya. Sebenarnya bisa macam-macam, tapi kita maunya pakai teks, tapi JavaScript ya. Oke. Terus apa isinya? Terus nanti kan kita tutup nih scriptnya. Kasih isi gitu ya. Oke. Ini adalah, hmm, kok di comment out ya? Oh, taruh gini. Nah, udah gitu, function warn. Jadi kita mau bikin warning. Biar Ica lihat aja ya, kebayang feelingnya kayak gimana gitu. Alert. Kita cuma bikin this is a warning. Jadi kayak pop up gitu message. Misalnya inputnya salah atau apa gitu ya. Terus dokumen, right, this is a warning. Nah, udah kan ini sampai script kan. Ini tuh ini kenapa gini sih? Ini harus pakai apa sih? Taruh Cak. Kok bingung kenapa dia harus ada itu ya? Kalau gini aja kenapa? Oke, dah. Sekarang head udah beres ya. Head udah beres, itu sampai script udah. Berarti head beres kita masuk ke body dong ya. Nah, Mm. body itu biasa tempat paragraf berada. Kan si body ada, paragrafnya kita isi. Click the following button to see the result. Nah, jadi dia bikin button. Dah ya, P. Nah, kan? Dah. Nah, buttonnya kita buat di bawahnya. Di sini, Cak. Pakai form. Form. Kan selalu gitu kan ya. Input. Kita mau ada input. Tipenya apa? Button. Itu kan? Value-nya apa? Tulisannya apa maksudnya? Klik nih gitu ya. Oh, Gitu. Terus kalau diklik, ngapain dia? Kita keluar panggil apa? yang fungsi Yang warn yang itu. uh, Oh. warn, panggil warn gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. kita bisa bikin yang lain gitu. Apa apa aja gitu, boleh bikin warn, bikin penjumlahan kayak apa, udah selesai. Ini tuh udah beres. Ini kalau aku save, taruh di download ya, ke JavaScript 3. Oke, kita punya berarti ada di download. Kita buka pakai browser ya, Safari lah. Nah, ini kayak gini, Cak. Hmm. Kita mengalami kebotakan juga. Aku juga pusing, gak bisa gini. Kita ngerjain JavaScript oke, tapi Mm-mm. tampil lag ya udah. Tapi gini cara dia bisa gitu, bisa bikin warning. Nanti kalau udah hilang gitu. Jadi Oh, gitu. Jadi apa ya? Ada pop up gitu yang si kode. Tapi lebih lebih interaktif ya. iya betul. The word is interaktif betul. Betul, Ca. Jadi dia lebih interaktif. Nah, mana tadi coding aku.
ini kan di handout ini Mm. ya. Nah, jadi Ica udah lihat kalau jadi pokoknya biasanya feelingnya pokoknya cuman cuman ini loh bagian script doang gitu. Scriptnya JavaScript terus nanti di sini sebenarnya button form ini tuh punyanya HTML bisa ya, cuman dia manggil fungsinya si JavaScript. Dah, Mm. kalau dipisah boleh nggak? Boleh gitu. Kita bisa juga bilang, oke, ini si JS-nya dipisah aja, Cak. Mm-mm. Taruh Biar lain. nggak berantakan kayak Mbak bilang kemarin kan. Jadi Hmm, CSS mm-mm. sendiri, Java sendiri gitu kan? Betul. Jadi Ica teh kayak kayak tadi boleh, cuman kan clear tah gitu kan ya. Clear. Nah, kalau gini kan biasanya kita bisa bikin misalnya JS-nya satu JS buat warning message, satu JS buat misalnya login, satu JS buat apa tuh kita pisahin di file yang lain. Nah, nanti di HTML tuh kita lebih simpel kan. Jadinya tinggal kasih ya kita bilang aja, gue mau panggil alert dialog ya. Eh, Kalau tadi kan nggak pakai SRC kan, Cak, soalnya dia ada di file yang sama. Oh, SRCT source. Iya, pinter di source gitu. Jadi bilang, ada, tolong ambil scriptnya di alert. Tapi kalau kita bilangnya gini, berarti Mm-mm. asumsinya si filenya Mm-mm. teh ada di direktori yang sama. Kalau misalnya nggak di direktori yang sama, kita mesti kasih slash, misalnya apa, slash JS, slash alert dialog JS gitu. Jadi harus Oh. sesuai sama, Jadi dalam satu folder itu harus ada HTML, CSS, sama JS-nya. Jadi ya, dalam. iya. Nah, itu teh kalau cuma sederhana mah biarin aja mereka bersama-sama gitu, Cak. Tapi biasanya Mm. kalau udah gede si apa websitenya, Mm-mm. HTML-nya ada banyak, CSS-nya ada Mm-mm. banyak, JS-nya ada banyak, Mm-mm. beli tuh Nah, lagi itu di gimana? folderin gitu. Nah, Hmm. biasanya kalau udah di folderin tuh kayak yang ini taruh ya. Itu jadi kayak punya, nah ini kayak punya aku gini. Jadi udah di folder-folder gini ya, biar rapi gitu. Jadi Mm-mm. udah pisah, JS sendiri, font sendiri, Mm. CSS sendiri, gambar sendiri, Nah, terus script Mbak sendiri. manggilnya gimana? Nah, nanti Kan manggilnya ini tinggal, pisah-pisah. nanti tinggal gini di HTML tinggal dipanggil aja source. Kan pokoknya gini, Cak, di HTML tuh kalau mau manggil gambar kan pasti image source, Mm-mm. link href, linknya apa. Kalau Mm-mm. script linknya apa gitu. Mm-mm. Jadi tinggal Mm-mm. nyebutin aja ada posisinya di mana gitu. Nah, kalau yang di aku misalnya aku kan punya struktur kayak gini. Mm-mm. Berarti kan kalau ada indeks HTML, misalnya indeks HTML isinya gini. Oh, ntar dia ada manggil nggak ya? Nah, ini, Cak. Kalau aku mau manggil kan aku bilang, ini ada image, panggil ya di folder image gambarnya yang ini. Kalau ada Mm. icon di HTTP mana, kasih aja linknya gitu kan. Terus misalnya aku mau manggil gambar lagi, ini dia di folder image gitu. Terus kalau aku mau ngambil eh apa namanya? Ya ini kan link-link Ica gampang kan lihatnya di sini link Mm-mm. oh, segala macam mah biasa itu mah link aja gitu ya. Mm-mm. WA juga biasa. Eh, nah, terus kalau saya aku mau ngambil file lain kayak about HTML, kids regular kids HTML itu ada di folder yang sama, Cak. Tinggal bilang aja href yang mana gitu. Nah, Itu teh kalau copy paste ya dari si yang itunya, si yang dan linknya ya. iya, Hmm. copy Oke. paste dari link. Jadi dia mah lek-lek aja gitu Mm-mm. sajin. Nah, kayak misalnya sekarang nih, Ica kan tahu ya, Ica lihat deh di sini. Aku kan punya gini ya, ada counter ya. Itu tuh pakai JavaScript dah kalau nggak salah. Ya, aku punya counter kayak gini, Ca, di bawah. Tunggu. Mm-mm. Nah, nih ada berapa visit? Ini teh Mm-mm. ngambil dari script script orang. Nih ada di sini pakai JavaScript. Jadi aku bilang, ini tuh segini ya. Mm-mm. Aku ngambil dari internet. Jadi aku nyari, mau pasang counter dong gitu, mau ditaruh di website gue. Terus nanti dia kasih snippet ini. Jadi ini mah peduli amat gitu. Dia yang bikin gitu. Jadi dia udah punya eh setupnya sendiri ya kan ada Ya fontnya sama sendiri. kayak Ini CSS aja nyontek gitu ya. jadi kita ngambil punya dia. Nih yang bikin kayak kotak-kotak gini-gininya dia gitu. Emang Oh. terus setting CSS-nya pakai punya dia. Terus Hmm. counternya punya dia lihat deh. Di sini kan dia bilang
HTTPS, Power.js, platform Bootstrap. Jadi dia pakai JavaScript-nya dia, pakai CSS-nya dia. Terus udah tinggal pakai, tempelin, weh, jadi. Terus kayak misalnya aku mau pakai gini ya, about ada send message ini juga kan, enggak, send message ini tinggal kasih logo aja, terus kasih link ke WhatsApp aku biasa kayak 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 tri gitu. Itu Cap, tinggal manggil-manggil aja sebenarnya secara prinsip mah. Jadi biar rapih mah dipisah-pisah gitu. Dah. Terus kan JavaScript tuh kayak misalnya kita mau ada ini mah nanti latihan-latihan button biasa gitu mah biasa kayak gitu aja, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, aku tuh sekarang pengen sebenarnya nyoba. Ntar Liar pelan-pelan. eta. Biar, ntar aku kasih go through dulu ya biar gak liar. Soalnya gini, hmm, kalau pakai login di JavaScript nanti kita cari yang gampang ya contohnya. Kayak aku cariin. Kayak gini, Cak, kita misalnya mau bikin registration form nih. Ini teh capek harus satu-satu kan. Bikin bikin judul, terus ada label, terus ada input. Terus ini kan kita baca satu-satu. Terus kita harus batasin nih kayak misalnya user ID tuh harus diisi panjangnya sekian sampai sekian. HTML sama CSS nggak mungkin dong bisa ngecek gitu kan. Dia kan cuman nggak tahu, gue mau cuman tampilan gitu kan. Gitu. JavaScript yang harus ngecek. Jadi dia nanti kalau ada input dia ngecek, kok ini kosong, kok ini belum diisi, kok lu isinya, kok panjangnya lebih gitu. Itu JavaScript. Jadi emang kalau misalnya kita mau bikin website yang cuman tampilan, makanya aku bilang kan kalau tampilan aja murah lah gitu ya. Oke lah 1 juta sampai 5 juta lah. Tapi begitu ada login ya, ada ini ya, ada JavaScript, nah itu mulai mahal karena dari Word, mending lagi. Ya. Belum kan nanti Mikir. dia teh ribet gitu kayak misalnya registration formnya mau kayak pajak gitu banyak. Bercabang ya beda ya, misalnya member member apa sama member apa beda. Waduh, model lagi banyak. Gitu ya, Ca. Jadi terus ya, Ca, ini teh beda-beda tahu apa ya, kok elemen-elemennya tuh beda. Jadi yang kayak gini tuh disebutnya ini ya, yang kayak gini tuh disebutnya label. Jadi dia itu adalah keterangan gitu ya. Boleh di mana aja, ini juga label gitu ya. Nah, kalau yang kayak kotak ini tuh disebutnya text field. Jadi dia itu tempat usernya ngetik input. Jadi kalau kita bikin di form, kita harus naruh satu-satu. Jadi kalau labelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa tuh kita taruh satu-satu, kita eh, cek satu-satu, kita coding satu-satu. Sini itu ini namanya drop down list yang kalau saya Ica klik nanti ke bawah kan gitu ya. Nah, si drop down list ini juga ngodingnya beda lagi karena dia baca kan kalau drop down list kita pilih tuh oh mau apa misalnya Nigeria gitu kan ya. Nanti si codingnya harus bisa tahu kita milih yang itu. Oh, lu milih yang itu ya udah berarti country isinya Nigeria gitu. Terus misalnya zip code. Zip code misalnya mau pakai drop down boleh atau dia mau masukin sendiri. Email boleh masukin sendiri. Nah, ini yang kalau cuman boleh diisi satu, itu namanya radio button, Cak. Ini radio button namanya. Radio Kenapa button. mbak disebutnya radio button? Iya, nggak tahu disebutnya radio button aja pokoknya. Jadi apa namanya? Kalau radio button tuh biasanya cuma boleh satu. Jadi kayak misalnya Oh, opsi ya? Aduh. opsi. Jadi kamu pilih jalur apa, misalnya jalur regular, jalur apa, nggak boleh lebih dari satu. Itu pakainya radio button nih. Oke. Beda sama ini. Kalau Language. kalau ini checkbox. Checkbox itu artinya eh boleh milih lebih dari satu. Kayak misalnya, mau ngambil mata kuliah apa aja, matematik, fisika, apa-apa gitu ya, boleh gitu. Gitu ya misalnya. Jadi ini kan komponen-komponennya beda. Nah, kalau yang gede gini aku lupa namanya apalah. Pokoknya kayak text field tapi yang lebih besar gitu ya. Jadi dia bisa paragraf segala macam gitu. Oke, Cak. Jadi ini karena ke si setup ini tuh beda-beda supaya apa? Supaya Ica nanti lihat di codingnya tuh mereka di refernya namanya gitu gitu. Nah, ini button biasa kan. Dah. Sekarang kita udah biarin dulu. Jangan lihat yang ribet-ribet. Ica cuma lihat yang tadi aku kasih tahu ya. Kalau Ica di sini kan kita ini apa? Manggil CSS kan. Kita pakai JS form validation CSS anggap udah ada.
terus ada style sheet yang ya pokoknya ini manggil CSS, ini manggil JavaScript. Oke? Jadi di dalam HTML kita tuh sebenarnya bertugas, oke, CSS yang mau dipakai yang mana, JS yang mau dipakai yang mana. Oke, udah ya. Terus kita ngambil nih, misalnya registration. Lihat bahwa kita bikinnya pakai list kan, Cak. Lihat, ini ada label kan, label, terus input, ya kan, input text, terus label lagi, terus Oh, input label. lagi, gitu Oh kan. iya iya, label. Terus Oke, label oke, lagi, oke. terus you, input lagi. Terus ini address kan. Address tuh jadi Ya. sepasang selalu label, input, label, input. Nah, Oh, pada saat kita yang drop down list itu gini, Cak, kita harus bikinin list country-nya gitu. kalau banyak berarti banyak. Iya, tapi sebenarnya kita juga bisa sih sebenarnya banyak, Cak, ada library-library atau coding-coding yang kita bisa pakai. Jadi kita bisa misalnya yaudah Panggil pokoknya dong. dia punya list country-nya. Terus kita Mm-mm. tinggal tarik dari dia listnya. Jadi Oh, jadi misalnya SRC tulisannya. ya SRC misalnya HE ya atau TP gitu bener gitu. some kind gitu. Jadi kita yaudah deh lu cari aja source-nya ke dia gitu. Jadi kita nggak usah ngetik kan kalau kayak gini edan weh. Ini baru Iya 5 gitu. udah gembreng gitu. Kecuali misalnya prodi gitu ya udah prodi mah cuma 5 mah. Heeh lah gitu biarin lah gitu. Mm-mm. Ini teh masih HTML, Cah, masih HTML. Ini teh Mm-mm. masih formnya HTML gitu. Terus ini juga label, ini kan label untuk eh ini label sama ini kode pos ya. Ini label sama ini buat email. Nah, ini yang aku bilang. Gender itu ada labelnya, tapi inputnya tuh radio. Karena apa? Karena nggak boleh dua-duanya. Kalau perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki gitu. Tapi di sini dia harus bilang input type radio, name gender, value male, terus satu lagi input type radio, name gender, value female. Jadi emang harus kita sebutin. Nah, Mm. sebenarnya yang membuat kita liar teh ada LI ini kan, tapi Ica udah belajar Mm. kan, kita list Mm. gitu ya. Maksudnya, List. tapi nggak list, tapi nggak nomor gitu ya. Artinya Ya. kita mau taruh dia supaya rapi. Nah, kalau kalau checkbox kita bilangnya bukan radio, tapi checkbox. Nah, Checkbox. kita bisa bilang, jadi input type-nya checkbox. Nah, ini Hmm. terserah boleh dikasih nama boleh enggak, value-nya N misalnya gitu ya. Check English. Nah, kalau kita bilang ini check berarti si centangnya ada di dia gitu. Oke. Nah, kalau Terus? kalau ini enggak gitu ya. Ini non Terus? N, value non N gitu misalnya span dia enggak, kita nggak bilang check kan. Jadi Iya. dia 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 nggak dicentang gitu. Udah. Oh, ini yang besar tuh text area bukan text field, Cak. Jadi text area terus button. Udah itu udah jadi. Jadi kalau ini kita jalanin ya, Cak, kita tuh punya form kayak gini. Kali saya nyobain ah. Nanti Cak coba ya. Ya ya. Mm-mm. Nanti kalau udah Mm. kabarin aku ya, cobain. Tapi ini Mm-mm. copy paste sih sebenarnya bisa Iya. lah. Kalau Cuman kita jadi oh, udah ya. Dah. ya. Yuk, Oke. ini tapi apa ini kan cuma tampilan. Maksudnya misalnya pun Ica pencet-pencet submit nggak Mm-mm. akan ngapain dia. Iya. Ntar cek submit ya. Submit itu nggak ngapa-ngapain, dia tuh cuman ya udah gitu. Nah, Mm-mm. sekarang kita lihat nih, itu kan HTML-nya. Mau rada Mm-mm. cakepan nggak? Mm-mm. Jadi kita bikin CSS kan, headernya Mm-mm. mau begini, terus form listnya begini, gitu kan ya. Terus form or unordered listnya, labelnya begini, ikutin aja gitu ya. Terus Mm-mm. form unordered list, list input, select begini, form text area begini, udah, tapi submit. Itu adalah dan seterusnya ya. Udah, itu berarti Ica udah punya HTML, udah Mm. punya CSS, gitu ya. Nah, inilah yang kataku urusan perperiksaan di dalam JavaScript, Ai. Oke, kita lihat dulu. Ini kan JS kan ya. Fungsinya beda nih. Dia cuman ngecek form validation doang. Artinya, dia harus ngecek bahwa usernya tuh menginput di text field yang benar gitu. Mm. Jadi dia akan bikin variabel. Oke, gue punya variabel UID itu ngambil dari text field user ID. Mm. Dia punya variabel pass ID, dia ngambil dari dokumen
Face which is ID dan seterusnya. Jadi dia kayak bikin semua variabel sendiri gitu, Ca. Kenapa? hmm, Karena mau dia cek gitu. Nah, hmm. di sini dia ngecek if user ID validation gitu ya, UID-nya itu dia harus antara 5 sampai 12 gitu. Terus password antara 7 sampai 12. Eh, Terus oke. oke, kebayang nggak? Tapi Ica jangan Iya, khawatir tuh sama if-nya. Tapi ini intinya aku tuh ngeliatin bahwa dia lagi ngefilter. Jadi dia harus iya. ngecek. Kalau user ID-nya panjangnya 5 sampai 12, terus passwordnya panjangnya 7 sampai 12, terus namanya semua angka, namanya semua huruf, nggak boleh angka kan? Mm-mm. Terus UED itu apa? Address. Address tuh Address. boleh, alphanumeric boleh. Terus kalau country-nya ada di dalam list country, terus misalnya kode pos semuanya angka, nah, Oh, oke. terus kalau emailnya adalah benar gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya punya fungsi lagi, dia jadi ngecek lagi kayak nyuruh, lu cekin dong emailnya benar nggak? Lu cekin dong gendernya oke nggak gitu. Dia Hmm. ada fungsi lagi namanya validate email. Nah biasanya kan email tuh dicek dari depannya tuh ada apa, nggak ada simbol, pokoknya titik boleh gitu, terus ada tanda @ terus apa terus titik com gitu ya atau apa ACID atau apa gitu. Itu terus di-verify dan dia ngecek apakah eh, jenis kelamin diisi atau enggak. Kalau enggak, berarti ada yang salah gitu. Ica suka kan kadang-kadang ngisi form, misalnya Mm-mm. pas kita mau submit, tuh dia ngamuk. Ada yang masih kosong. Tahu Mm-mm. dari mana? Ini si JavaScript-nya ngecek gitu. Jadi dia bilang, kalau Oh, semuanya beres, jadi kayak petugas imigrasi gitu. Ah, ini oke, oh, oke, 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 oke. pas. Tapi kalau lah fotokopi KTP kagak ada lu, ya udah false, ya udah lu return gitu. Ulang lagi, lengkapi dulu. Emang, emang harus ada Mbak ini teh. Apa? Jadi yang ini teh memang harus ada ya kalau kita bikin yang registrasi form tadi ya. Eh, Jadi kita eh, memang harus bikin form validation gitu istilahnya. Sebenarnya enggak sih, Cak. Dan Oh tahu enggak. nggak horor? Sebenarnya horor. Ica tahu nggak kenapa ya? Eh, Mm-mm. kita tuh sering data kebobolan segala apa. Ya. Gara-gara si dokumennya teh kagak dicek, Cak. Jadi nggak ada form, ya nggak ada validation gitu. Jadi Mereka sebenarnya kalau nggak bikin. Ica tuh pertanyaannya bagus banget ya. Harus nggak sih, Mbak? Enggak. Cuman edahnya Oh, namun ente gitu. Itu tuh sama nah, dengan ya, oh, Bank ITB nggak ngecek ini teh orang pegawai ITB, mahasiswa atau dosen nggak KBW asup gitu. Ada mobil mm-mm. mobil truk masuk, ada bus travel masuk gitu kan. Mm-mm. Nggak nggak bisa gitu. Nah, harus gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kode yang bahaya tuh gini, Cak. Kita Mm-mm. kan form. Form itu kan harusnya ya, misalnya masukin ya udah deh username, umur Mm-mm. umur, tempat lahir lah gitu ya. Kalau harus dimasukin harus dimasukin. Terus taruh Cak bentar. Biasa Mm-mm. aja. Terus eh, kalau misalnya kita nggak cek tuh, tahu nggak? Kita bisa masukin script. Jadi ada attack ya, Cak. Mm-mm. Misalnya kita punya, misalnya nih ada Mm-mm. orang misalnya, baru belajar HTML sama CSS sama form, terus dia bikin form dong buat apalah, buat Mm-mm. perusahaan or something gitu ya. Sama dia Mm-mm. kan cek gininya gitu ya, Cak. Mm-mm. Terus ada hacker misalnya tahu, oh ini mah nggak di filter, nggak ada apa istilahnya tuh input sanitation gitu. Jadi nggak dicek inputnya, dia bisa Mm-mm. masukin kode. Jadi misalnya, Mm-mm. kebayang nggak? Harusnya nama, Mm-mm. tapi dia masukin teh coding. Codingnya tuh bisa macam-macam, bisa bisa ngebuka database, bisa Oh, eta berenya yang ya, bocor-bocor teh. ya karena tuh itu tuh nggak ada gitu. Soalnya mungkin lek-lek ya kalau bikin Ya ini. lo klub Jadi dia bisa emang. kerja Oh, 2 kali istilahnya gitu ya, nggak ya. maunya. Satu lek-lek, satu lagi nggak ngertian gitu maksudnya. Karena ini Hmm. soalnya emang kalau cuman belajar HTML, CSS, JavaScript cuman tahu, oh button dipencet muncul, oh form disubmit masuk. Dia nggak aware bahwa ya lu kalau gak cek inputnya bahaya kayak Bahaya ya. ya kayak misalnya ada orang ngirim paket ke stay gitu, dus nggak Ya. dicek di satpam depan terus isinya bom mau Mm-mm. kemana lo gitu kan. Ya, ya, ya. Modar aja gitu kan. Ya gitu. Ini tuh validation nih harus dicek gitu. Ya, Udah ya. ya, Kak. Ini tuh baru form validation. Nah, ini tuh aku aku
Ica soalnya cepet ngertinya, makanya aku jelasin gambar besarnya. Nanti Ica mah di Hmm. itunya lek-leknya mah ntar cobain we ngetik gitu. Takutnya biar nggak get lost aja gitu. Jadi ini tuh nggak susah kayak Ica pikir. Oke. Ini tuh emang gempor ngetiknya weh. Nah kan ini kan form validation tuh cuman ngecek, Mm-mm. oke, yang harus dimasukin dimasukin, jenisnya bener atau enggak, panjangnya bener atau enggak. Nah tapi kan Oke. kita juga harus ngecek user ID. Nah itu user ID tuh harus dicek. Makanya dia bilang kan di sini user ID validation ya, UID ini minimum 5, maksimum 12. Asik Nah yang juga ya, Mbak ya. asik kan? Ica suka ini. Bagus satu kamu. Ih, Menarik, menarik. menarik Aku kan? udah hopeless. Aku udah hopeless dengan Java, tapi pas lihat ini, oh menarik ya. Maksudnya nggak semua orang mau lut-lut gitu. Iya. Dan ini tuh make sense, Cak. Maksudnya, Iya. ya udah kalau lu salah salah deh gitu kan ya. Iya, Kalau ha, gitu. benar gitu, nggak akan nggak akan next time nggak jalan. Nah kayak gini kan, Cak. Dia manggil, Hmm. coba user validation gua kasih UID ya. UID dari dokumen yang tadi coba cek 5 12. Nah, si kode ini nanti ini tuh jadi MX Keluar. sama MY 5 sama 12. Nanti Wah, dia akan bilang, "Mm-mm." nah, betit, nah, MXMY, Mbak. Nah, itu tuh kayak eh apa ya Kenapa? istilahnya tuh variabel. Jadi kita kan manggil tuh tadi Heeh. gini Cak kayak loket. Jadi dia bilang, user validation, gua Heeh. kasih ID-nya sama gua Heeh. kasih eh, panjang minimum sama panjang maksimum ya gitu. Jadi ini user ID-nya misalnya misalnya ABC gitu kan ya. Gitu ya. Dia username-nya ABC. Tolong Heeh. dong cekin ini bener nggak panjangnya antara 5 sampai 12 gitu. Nah, Heeh. si ABC ini masuk ke UID gitu ya. Heeh. Kayak gini, Cak, apoteker di kayak apoteker naro 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 obat gitu, Cak. Jadi misalnya ini ya tolong bikinin obat batuk gitu. Ini Heeh. ini ini resep-resepnya dimasukin ke mangkoknya apoteker ini nanti sama dia di dalam sini tuh diracik gitu. Hmm. Jadi itu kayak kayak apa ya variabel penyimpanan sementara. Jadi si si variabel ini MX itu nyimpen minimum terserah sih sebenarnya namanya mau misalnya A atau B juga boleh gitu. Misalnya Oh, oke. Oke, maksudnya kirain itu tuh emang dari sananya kalau misalnya X tuh ada pengertiannya gitu loh Mbak. Misalnya maksimum jadi X, minimum jadi Y gitu. enggak, enggak, Oh enggak. enggak, oke. Itu nama aja. Nah, emang ada sih aturan ngasih nama, tapi yang terpenting adalah kita jangan sampai bingung gitu. Yang bagus tuh yang Mm-mm. informatif tapi jangan terlalu panjang Mm-mm. gitu Mm-mm. ya. Dah. Oke. Terus kita bikin variabel lagi, Cak. Mm-mm. Variabel ini adalah panjang dari si UID ini. Nah, ada function yang bisa ngitung panjang. Jadi namanya value length. Ini kan length-nya berarti 3 nih. Mm. Ini tuh fungsi yang udah ada. Jadi nanti UID len ini tuh isinya 3 nih, 3. Nanti di sini dicek nih, ini tuh if itu adalah kondisi, Cak. Jadi di mana si codingnya itu akan ngecek. Oke. Jadi dia Mm-mm. ngecek kalau UID-nya sama dengan 0, Mm-mm. nah itu adalah OR. Mm-mm. Oke, Cak, bentar. Emang kurang. Tadi bentar, Cak, transfer bentar, Cak. Bentar ya, taruh. Wait, ke, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, dah. Nah, Cak, ini tuh artinya atau. Jadi, ini tuh kalau kita pakai if, kalau salah satu syarat ini terpenuhi, gitu ya, Mm-mm. berarti dia akan ngasih alert. Jadi artinya apa nih? Dia akan ngecek, Cak. Kalau dia bilang gini, kalau username-nya kosong, kalau nol kan kosong. Kosong. Atau dia lebih besar dari 12. Jadi misalnya namanya adalah misalnya apa? Nama panjang gitu. Nama panjang misalnya panjang banget lah gitu ya. Mm-mm. Marisa Widyastuti Paryasto Projosmarto gitu panjang. Atau dia lebih kecil daripada ini.
Jadi saya kayak 3 nih. 3 tuh kan Hmm. lebih kecil dari ini. Berarti dia memenuhi yang Iya. ini kan, Kak. Hmm. Dia ngamuk. Dia akan bilang, dia akan alert. User ID nggak boleh kosong atau nggak boleh dan panjangnya harus antara 5 sampai 12 gitu. Udah. Oke. Dia akan return false gitu. Dia akan bilang, nah si tugas ini ya, si setiap fungsi itu kayak meja meja kerja gitu, Ca. Jadi kayak divisi misalnya, lu cekin dong nih orang KTP-nya bener atau enggak. Nanti Hmm. returnnya dia tuh bisa false gitu, misalnya ini KTP palsu Pak gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya dia udah cek, ah ini KTP-nya asli Pak gitu. Nah dia tuh akan return antara false sama true. Jadi eh, kayak tadi kan si dokumen ini juga kan gitu kan, misalnya return false tuh pada saat dokumen lo nggak lengkap, gue balikin gitu. Hmm. Gue balikin, lu lengkapin lagi deh. Jadi makanya kan kadang-kadang kita submit kagak bisa-bisa. Itu karena dia adalah ada sesuatu yang nggak lengkap gitu. Oke. Dah, terus eh kita clear dulu ya. Clear. Sekarang kita lanjut. Nah, itu buat user validation-nya doang, Cak. Nah, Hmm. terus ini Hmm. CSS buat form validation. Jadi Jadi, satu-satu ya Mbak ya? iya, Neng. Jadi, gile nggak? Ini kan JS form validation. Kok JS form validation? CSS-nya kok ada 2 ya? Kayaknya ini Hmm. sama deh, Cak. Ini sama deh. Ntar dicek aja. Nanti dicek aja. Form validation JS udah. Oh, kok ngulang ya? Oke, udah sih selesai. Hmm. Oh, apa gue salah copy paste ya? Tunggu. Udah sebenarnya cuman gitu aja Hmm. gitu. Nah, Hmm. jadi Hmm. kalau kayaknya ini nggak semua ada deh. Tapi intinya Hmm. gitu ya. Itu Iya, iya. contoh. Satu-satu ya. Iya. Nah, udah ya. Sekarang itu misalnya udah dicek misalnya. Hmm. eh Sekarang gimana submitnya? Hmm. Nah, berarti kan kita harus bikin function to submit kan. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya belum masuk database, Cak. Belum masuk juga server, client server gitu-gitu belum. Tapi ini kita Hmm. bilang bahwa oke, kalau gue punya, jadi sebenarnya semua form yang ada tadi itu tuh Hmm. nanti akan dikirim ke sesuatu gitu, entah dimasukin ke tabel, entah disimpan ke dalam file gitu. Tapi Hmm. intinya dia akan disimpan. Tapi ini tuh contoh cuman satu variabel, Cak. Kalau tadi kan ada Hmm. berarti macam-macam tuh. Nah, leg-leg pisannya tuh karena nama kan harus masuk ke database nama, ya kan? Maksudnya ada database, nama harus masuk ke bagian nama, kode Hmm. pos, misalnya negara-negara gitu kan. Itu tuh Hmm. Hmm. harus fit in sama si tabelnya gitu. Jadi tabelnya Hmm. harus siapin dulu pada saat submit, itu tuh kita kirim ke database. Nanti aku ajarin. Tapi ini tuh cuma contoh aja gitu. Dimana kalau Ica coba yang ini tuh inputnya cuma satu. Tapi lihat deh, lihat di sini tuh formnya punya on submit. Ya. Tuh, jadi kalau pada saat disubmit mau ngapain, maka dia akan melakukan ini. Dia akan ngambil data yang diinput dari form itu, dia kirim ke suatu file gitu. Nah, terus ada konfirmasi lain-lain, udahlah itu. Udah, itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu. Hmm. Nanti ini detail-detail ini aku ajarin, tapi eh, prinsipnya gitu ya. Nah, mana Hmm. taruh. Prinsipnya liar tapi menyenangkan. Iya, lihat tapi kudu dicoba gitu cara. Nanti Ya. kalau saya bingung tanya. Tapi gitu ya, pokoknya asal lengkap mah runut dia mah nggak akan lari-lari kemana-mana. Tunggu, aku tadi nyontoin di mana? Nah ini. Nah ini kan yang tadi aku contohin ini ya. JavaScript loop array nggak usah deh. Apa ya? If example of receiving receiving form and submitted with HTML, CSS, and Java. Iya nyamuk. JavaScript. Kita sambil minum Cak. Makan. Hmm. Hmm. Wes. Bisa gitu ya? Harus memanfaatkan teknologi ya. Edu nih. Adanya. Jadi Edu nih. aku tuh suka nyuruh-nyuruh ChatGPT, jadi kadang-kadang gini.
suka diaduin sama Bart nih, ada satu lagi Bart. Jadi dua-duanya disuruh nih. Kadang-kadang dua-duanya bodoh gitu. Akhirnya gue kerjain sendiri. Tapi kalau buat latihan gitu, misalnya aku suka gini, Cak, misalnya tolong dong buatin soal gini gini terus nanti aku ngerjain ngerjain sendiri gitu. Maksudnya dia bikin soal atau aku bikin soal atau aku Heeh. pusing aku suruh dia. Terus aku suruh sampai jadi loh. Maksudnya salah, benerin salah apa dia. Wah, stres. Ada bisa juga. Dan nih. Coba ya Dan ya. Ini sebenarnya bisa Ica lihat loh. Ini aku bisa kirim ya. Heeh. Kalau Ica buka copy link, Heeh. Heeh. bakalan dapat coding yang sama. Tunggu. Ini tuh dari ChatGPT. Biasa nyuruh sekretaris, sekretaris. Ini aku coba ya, aku contohin Heeh. ya. Heeh. Ini Ica tahu kan, ini kan bikin form bla Heeh. bla bla, Ica tahu ya. Heeh. Coba Heeh. bikin sekarang, Cak. Kita bikin sekarang, misalnya file, new file ya. Aku bikin HTML-nya nih. Kita lihat ChatGPT bener nggak ya? Heeh. Tapi dia manggilnya script.js. Oh, berarti harus aku taruh di sana. Tapi jangan ditiru ya, ini aku barbar soalnya nyobainnya. Iya, iya. Maksudnya Ica penasaran aja jadinya seperti apa, bener enggak Ya gitu sama, kan? makanya gue juga. Save apa ya, jangan di situ, di download aja, bukan gue angkat di download semua apa ya, eh siapa, Trial eh aja tuh, trial Ica gitu aja, biar Mbak nanti tinggal ngapus. Ica JS aja, Hmm. jangan dulu. Jangan Ica Ica trial aja tuh Mbak. Nanti Mbak tinggal hapus. Ica trial gitu ya, Hmm. oke ya. Jadinya Oh, kumaha. jadinya aku mah download open, tapi udah belum ada isinya ya, tampilan doang ini ya. Nya, Ya lumayan lah, dunia, lumayan dunia. lah. Tina nyontek teh gitu. Dan Tinggal tapi lo diperbaiki. arti kan nggak bisa juga kan. Iya Ini sih. Iya, maksudnya kita kita yang bikin platformnya tinggal nyari kan gitu. iya Gitu kan? gitu Dunia. ya, udah bisa ya. Tapi kan, nah sekarang, tapi kan butut. Nah, copy ini kata dia ada CSS-nya. Oke, berarti aku bikin dong Mm-mm. styles CSS ya, copy code. Ini barbar Mm-mm. bisa. Mm-mm. Terus aku bikin nanti Ica bikinnya berarti ya di editor aja mana. Mm-mm. Hmm, ini ya, aku bikin file baru lagi. Nah, file save as files. Tadi namanya styles.css kan. Mm-mm. Oke, sekarang kita coba. Kan sebenarnya dia manggil tuh. Mm-mm. Bukan yang ini ya, Cak. Yang Ya, mana ya? bukan. Tadi mana sih? Kok nggak kelihatan? Ntar gue juga pusing. Coding mom. Kayaknya Mbak udah tutup deh. Ini dah. Oh, Eh, bu itu tah. Itu bukan. mah trialnya si web Safari-nya. Tunggu, clear. Enggak, tadi udah dibuka kok. Ini yang Oh, bawah bukan? tutup ya? Ya udah buka lagi aja ya. Aku Mm-mm. buka lagi open with Safari ya. Mm-mm. Lihat, Cak. Liatin, Cak. The power of CSS, Cak. Edan, Nyuruh ChatGPT ya. gelo, Gila tuh. Ini, Mbak. gelo. Ini teh. Ini teh Ini baru sih mah ya. make Tapi it kan, easier for us ya. Cuman memang kudu ngerti gitu. nah, jadi Ica tahu nggak leverage-nya? Jadi gini, if we Mm-mm. know, jadi kalau kita tahu apa yang harus dikerjain, nyarinya kemana, harus gimana, jadi lebih pintar dari orang, lebih cepat loh. Ya. Work smart, huh? Oh, gue juga kalau saya udah liar, tahu nggak kalau gue sekarang kalau bikin soal ujian, Iya, GPT, langsung gitu. bisa GPT lu bikinin terus saya formatnya, saya punya file, formatnya jelek. Ini rekapin, notulen rapat lu rekapin, bikin. Terus misalnya, nih coba lu bikin bahasa Inggrisnya lebih formal, kirim, suruh aja sih. Si ChatGPT itu. Ya, Edan, nanti huh? kasih gratis. Atau Bart sih, Cak. Bart juga pinter. Kalau Bart tuh biasanya malah dia bisa bantuin aku ngitung elektro. Jadi misalnya perhitungan gitu, Oh, ada yang aku upload gambarnya, ntar dia hitung ini arusnya berapa 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 gitu. Ada loh Bart juga. Mana ya Bart ya? Aku biasanya pakai dua itu, Edun antara nih. Bart sama si itu, sama si ChatGPT. Kayak gitulah. Itu thumbs up buat Mbak Cika. Bart tuh mana ya? Nah, ini Cak, Bart google.com. Jadi si kadang-kadang gue aduin berdua gitu.
nih ya, kayak presiden aja, gue tanya Hmm. Bart tuh lebih pinter kadang-kadang nih, kayak Indonesian presiden tuh dia tahu Nah, saja terus kayaknya si ini leading gitu, si kekurangan kelebihannya apa, jadi dia tuh fair gitu, nggak memihak, nggak misalnya oh yang itu iya iya jelek, iya. Ha. jadi ya pokoknya ya faktanya gitu ya, faktor to consider gini, masih bisa kalah gitu ya. AI dong, ini AI Mbak. AI. Cir. Tapi kalau Mm-mm. chat GPT nggak bisa, jadi kalau aku tanya presiden gitu ya, siapa yang Mm. menang, kata dia aku nggak tahu, dia 2 tahun terakhir nggak tahu Cak, jadi misalnya ditanya perang Ukraine terus apalah gitu ya, yang baru-baru tuh ChatGPT nggak bisa jawab. Oh, Kalau coding jago. input datanya belum kali ya. Dia kan masih masih belajar, ketinggalan 2 tahun. Tapi Oke. edannya Edan. Tapi sieun sih. sian ya. Tapi Mm. banyak sih yang bilang makanya kan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang di take over kan. Tapi kayaknya kalau ngerekap form pajak itu mau ada jigana orang mah. Kayak Bisa kayak wae, bisa wae, Mbak. Bisa tuh. enggak Cek kayaknya. Ica bisa. Henteu soalnya kieu. Kita Masa aja kan? harus memasukkan, jadi gini Mbak, kita memasukkan input data DJP nih ya. Mm-mm. Oke, kita masuk DJP, bahkan harus memasukkan form A1 dan A2-nya. Ya. Kan, oke, otomatis dia masuk database. Logikanya gitu kan? Iya kan? Nah, bisa nggak? Kan bisa aja ngambil dari database itu, dia read menjadi input buat AI. Ya bisa sih. Iya kan? Tapi emang sih kalau sistemnya udah integrated mah kayaknya nggak langsung nggak nginput lagi tahu Cak. Jadi kalau kita spending Nya, tercatat kudu otomatis nama langsung gitu. Nya, langsung langsung jadi masuk ke ke recap NPWP kita. ya Bener nggak? Jika jadi ya jika Excel kan? ya Jadi gitu. jika Excel. Tiap transaksi teh oh iya NPWP-na sakieu, transaksina sakieu, gajina Ah, sakieu, tiap ah, eta gitu. ah, ah. Matre. Terus transaksi rekening sekieu 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 Nya. total. Heeh. Iya gitu. Iya sih, tapi masih lama lah Tapi ya. serem coy. Emang serem. Tapi makanya tapi ya kalau kita Pajak nggak tahu kita tambah gede dong. Sok pajak Mbak. Jadi iya, misalnya kita nggak bisa di bawah tangan tanda kutip, heeh, lamun dapat proyek personally bener. Ketahuan tuh ya. punya. Udah gitu Gitu. mau pakai satu ID lagi. Jadi ketahuan Ah, sih mau ngapa-ngapain juga. Maksudnya iya gitu. misalnya dapat duit dari ITB misalnya, Iya, ketahuan. Dibayar sama UI ketahuan, dapat nah, project pasti ketahuan. ketahuan. Heeh. Gelo dah Gila stres ah. gara AI. Ya gara-gara AI. Terus jadi sampai mana? Oke. Udah Tuh. CSS cakep ya. Mm, Ih, gila ya CSS bener-bener ya emang ya Edun, edan. Tapi make kan it kalau kalau misalnya Ica kalau ngodik dari nol kan nggak. Oh, dia pakai hover, Cak. Kalau di hover warnanya beda. Oh, tuh kan. coba. Tuh, kalau di Oh, si itunya jadi berwarna biru ya? Yo, cakep nih bentuknya look and feel dari before and after. Iya. Before and afternya makasih chat GPT. Nah, sekarang kita ambil script JS-nya nih. Copy code ya. Nah, ini dia tuh nanti submit kemana ya? Somewhere lah. Sebenarnya dia cuma ngeprint sih. Soalnya nggak ada database-nya. Jadi sebenarnya, jadi aku tuh cuma mau nunjukin ke Ica, nih loh bertiga nih kerjanya kayak begini. Kalau udah Hmm, tinggal nanti ujung-ujungnya mau ditangkap kemana gitu ya. Nah, sekarang hmm. aku coba bikin si JavaScript-nya. Kita nyuruh kan. Oke. Mbak, sorry. Kalau yang validation tadi foldernya sendiri juga ya? Nah, iya, ditaruh di JavaScript aja. Tapi Oh, bebas sih kalau mau oh, dibalarakan bareng-bareng juga boleh. oh. Maksudnya meh teu lieur sih, Ica nggak suka yang berantakan. Iya, iya Jadi, kamu pantas cocok da da kayaknya emang harus gitu. Kalau nggak mau makanya justru Ica teh dibutuhkan bagi orang-orang yang hidupnya berantakan kan, justru. Coba kalau nggak ada Ica, Pak Ari, silakan lah udah dia hidupnya. aku kan An. udah nggak di Pari. Di mana sekarang Ica? Itu ayeuna mah Ica jeung Pahyawadi hungkul. Apa Hilwadi gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sama Pak Oke. Lima aku udah berhenti dua dua ayeuna berarti 2001 2002 3 Terus 2003 siapa? 2 tahun. Bukan sama Ica siapa yang ngurus Pak Ari? Ada dia bikin tim baru kan semua tim yang lama udah nggak ada. Oh gitu?
Heeh. Air yang di ruangan itu jadinya udah beda Mbak Mayati yang gitu-gitu gimana? Iya, udah nggak ada. Mbak Yati dipindahin. Oh, aku tuh terakhir dengar Mbak Anci teh di rotate dia kemana gitu. Tapi aku Manci udah pikir pensiun. ya Mbak Anci udah pensiun, tapi aku pikir teh ruangan eta teh keneh kayak gitu masih. Enggak ya? Enggak. Si Mbak Yati udah dipindah ke pusat sekarang. Ke Oh. aneks. Hah? Mm-mm. Oh gitu. Pokoknya Pak Arima udah tim baru sekarang. Nggak ada yang lama. Terus kita ada yang kenal nggak sama dia? Nggak ada. Udah nggak ada. Ih, Sama oh, sekali. nah nggak ada sama sekali ya. Marisa Ya gitu ya. terus masuk. Aku coba ya. Ini kan, tapi dia kan nggak ngecek apa submit. Nah, Mm-mm. aku nggak tahu dia ngapain gitu, Ca sebenarnya. Tapi harusnya kalau submit, bentar ya kita lihat di codingnya. Di codingnya itu dia dia ngambil kan kayak tadi ya, ngambil dari Mm-mm. form, terus dia datanya ini, nah Email. dia eh Konsol. masukin ke konsolog sebenarnya ngeprint aja sih. Udah Hmm. nggak ngapa-ngapain lagi. Oh, cuman konsolog tuh berarti menampilkan ya? Ya cuman jadi Cuman gini aja. coba tapi di sini nggak bisa kelihatan karena kita nggak ada konsolnya. Kalau pakai di run di sini sih kayaknya bisa. Tapi Hmm. kalau ini di run, hmm, gimana ya cara ngerun ya? Run bisa nggak di sini? Run, oh, bisa nggak ya di sini? Bentar. Oh nggak mau. Oh ada. Kok nggak bisa? Lalu Cak. Ya gitulah intinya. Tapi oh dia nggak mau ya? Nah, Nggak sih. Ini soalnya aku mau coba pakai supaya dia ngetiknya ke konsol sini gitu loh, Cak. Kalau hmm. kalau tadi kita di runnya pakai pakai browser tuh nggak punya konsol. Tapi kalau Hmm. dari si code ini tuh Ada ya. nggak nggak mau jalan, nggak tahu kayaknya Edannya tapi halus, gitu halus. bagus ini codingnya. Maksudnya Mbak kalau diwarnain gini gimana? Nah, Ini kan kolom bracket, merah. Oh, di break. iya gitu. Nah, sebenarnya kan salah satu kekuatan dari apa ya? Salah satu senjata dari programmer itu adalah eh, editor gitu. Maksudnya si ini ya tempat kita ngetik ya. Nah, Hmm. itu banyak yang pakai ini Ca, Visual Studio Code. Hmm. Brackets itu sebenarnya brackets itu juga kalau Ica ngetik dia Hmm. Ica ini aku ngetik ini kan ini buat Arduino ya tapi dia nggak familiar kayaknya bukan bukan Hmm. bukan apa ya Dia bukan. keluar sendiri ya, iya, Hah? warnanya. Nah kalau dia tahu saya kayak HTML dia tahu nih Hmm. Iya, ini ini ada. HTML dia tahu sama dia diwarnain Hmm. tuh Hmm. misalnya oke ini CSS dia tahu dia warnain Hmm. JS dia warnain juga gitu emang Hmm. eh, editor yang bagus itu tuh adalah yang dia ada Hmm. bisa bisa rapi aja gitu. Terus Hmm. kan Beca, semua sama dia dirapiin kan, maksudnya Iya. Hmm. di beda kan sama kita ngelihat ini kan, sama kita ngelihat ini tuh. Ini kan kalau lihat gini kan ada Hmm. mama itu kan eh, nggak ada warnanya kan pusing gitu. Hmm. Yang Aica ngeliat yang JavaScript basic tutorial ini sama yang bracket, maksudnya warnanya, oh yang si Java tutorialnya bagus ya, beda hidung we benernya background. Masa yang mana sih ini? Yang Yang mana? Mbak kasih Yang JavaScript basic ChatGPT, oh ini ChatGPT ya, sorry. Ah, Weathery Calls itu ya, yang gini ya. ah, ah. Ya enak Aku kan lihat bandingin. gininya. Ah. Lebih Iya, menarik gitu. ya terus ngebantu kita juga buat buat ngetrack si JavaScript-nya gitu. Mm-mm. Kalau ada yang salah, kalau yang ada yang apa gitu-gitunya. Mm-mm. Oke, Oke. oke, ntar ya. Udah ya, cakep ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya, nah kebayangkan Ica, Mm-mm. kalau misalnya Ica kalau kata aku ya, kalau Ica mau sebenarnya, Mm-mm. aku lupa sih ya, harus dirapiin. Cuman ini eh Ica lihat ya, misalnya di yang ini yang aku bikinin ya. Ini sebenarnya kalau Ica mau
upgrade, Mm-mm. sebenarnya si form ini itu kan Mm-mm. bisa lebih bagus gitu. Kita pakai CSS-nya CSS yang tadi aja gitu. Tapi misalnya formnya yang Kita ini. modify ya. Ah, terus kan di sini kan belum ada drop down list, belum. Oh. Mm-mm. Kita nyuruh nyuruh Mamang aja, Mamang. Mana Mamang ChatGPT? Eh, create a form with mm, variables, text fields, apa lagi? Drop down list, apa lagi, Cak? Radio Radio button. button, checkbox, Ah, and kemudian text area. iya, Pita sayang. With HTML, CSS, Mhm. CSS, NCS. script, submit, Submit. and Oh a iya. submit button. Jeng! Dan gelo. Gelo barbar pisan bener. Barbar kan? Barbar ya. Barbar menggila. Gila ya, geblek nih. Edun. Ini kita bagian dari the learning kan. Nanti Ica kalau dapat project, Iya, maksudnya enggak. Iya, ya maksudnya kan edan Edan nih. ya. Ya, emang Edan. Edan nih aku timpa aja I ya. admit that gitu. Iya Tapi kan? udah percuma kalau Ica nggak tahu apa itu Java dan CSS dan HTML. Ya, ini kita coba dulu Ica trial ya. Hmm. Kita coba dulu submit form example-nya. Kita refresh gitu ya. Mhm. Belum gua save. Oke. Ini udah di save. Ini di run. Oke. Masih berantakan karena kita CSS-nya masih pakai yang tadi, Cak. Iya. Si milik Kitty kan, complete. Oke, jelek. Gak apa-apa, kan si Mamang udah kasih yang copy code. Oke ya. Oh, taruh dulu berarti gue di sini stylesnya ganti. Save. Terus kita buka ini. Fresh. Nah, tapi tetap jelek cale. Tapi lumayan lah. Nanti bisa Yang kita, berarti kan, karena gini kali ya. Tapi tetap jelek. iya. Nanti kita omelin aja sih, tapi bisa Hmm. male, female bisa milih. Sport cuma boleh pilih salah satu. Tuh kan. Hmm. I Hmm. agree, ya udah diisi message ini. Hmm. Iya. Ntar dulu, marahin dulu. Ntar, abis ini deh, abis ini dimarahin. Terus aku coba JavaScript dulu. JavaScript ya berarti di sini. Berarti JavaScriptnya ini juga udah. Oke. Berarti ini kita echo ini. Kita refresh. Oke. Ini kalau Bisa. disubmit, misalnya Marisa gitu ya. Tapi dia belum ngecek sih. Mhm. Marisa@gmail.com aja lah. Gmail.com. Misalnya email. Misalnya sports. I agree. Submit. Nah, itu dia nggak tahu submit kemana sih. Harusnya ke konsol ya. Tapi ya udahlah. Mhm. Intinya bisa. Nah, kita omelin. Nah, ini kan sebenarnya harus gitu kan, Cak. Ini tuh sebenarnya Mhm. ngeprint konsol log itu kalau kita pakai ini, Mhm. dia nanti printnya ke sini, Cak. Hmm. Ke sini. Ke, ke, Oh, ke terminal ini. Tapi karena browsernya nggak ada, ya gitu. Sebenarnya bisa suruh ngeprint ke label sih, tapi males. Oke. Atau, oke. Atau kita nyuruh. Eh, improve the layout and print the input data to the same HTML page when the user hit submit button. Kita suruh.
ugal-ugalan gini ya. Udah. Serem banget. Aku suruh dia ngeprint ke itu ke layarnya. Oke, sekarang aku copy paste aja ya, takut ada yang kelewat. Copy dulu, masukin sini, yang Ica trial, kita timpa, kita save, terus ini copy code CSS, kita ke sini, style, kita timpa, kita save, terus copy CSS-nya kita copy, kita masukin ke script CSS, copy, save. Terus kita jalanin deh di sini. Oh, nggak dirapihin, Cak. Mama, Marisa, Dunia. marisa@gmail.com. Email. Ya nanti kita bisa bilang, ini tolong sebelah sanaan, bisa aja sih, tinggal nyuruh aja. Support misalnya. I agree. Bla, bla. Submit. Oh, kok nggak ada? Oh, ada ini. Ada. Keren, keren, keren. Gelo ya. Nah, Ica, tadi link yang dari aku jangan dihilangin ya. Ini di sini Iya. udah ada semua di catatan ini gitu. Jadi Ica tinggal copy paste gitu. Nah, Heeh. ya kan nothing wrong about copy paste ya. Asal Heeh. kita tahu ininya, Cak, tahu apa namanya, flow-nya, cara makainya dan lain sebagainya. Cuman ini emang demonstrate udah beda sih. Kalau dulu zaman dulu tuh gila loh, Cak. Diketik satu-satu loh. Maksudnya Iya, diketik. makanya. Kalau sekarang mah Mantap. udah help banyak pertolongan gitu dari contoh. Tinggal kan yang kita kita maksudnya tinggal diarahin aja mau ngapain gitu kan. Mm-mm. Udah gitu. Jadi ini udah oke ya, udah tiga-tiganya oke. Nah, next itu adalah aku itu Ica berarti nanti tinggal tinggal cek cek apa namanya coba-coba itu ya. Tapi Mm-mm. berarti nextnya kan kita tuh oke lah ini jelek lah udahlah kita pakai yang chat GPT aja udah oke. eh ini nanti kalau perlu aku jelasin ya. Tapi intinya nah responsive defense sama sama Bootstrap sebenarnya aku udah ajarin kemarin. Iya, yang Nah, bootstrap. sekarang nanti tuh Mm-mm. Ica tuh PHP. akan harus belajar PHP. PHP itu sebenarnya bisa nggak ya sebenarnya dari JavaScript ke agak susah gitu ya. Oke. Eh, bisa nggak ya aku coba tanya dulu. Dia bisa nggak ya bikinin oh, show how to connect HTML, CSS, and JavaScript to a simple database. Tapi aku harus ini aku nggak mau. Tapi aku tunjukin aja ke Ica ya. Mm-mm. Sis, aku nggak mau ini karena, oke. Tapi kan nanti kan kita harus belajar PHP. Terus nanti kan kita Mm-mm. harus belajar SMTP. Nah, Ica kan pasti, lah, gue udah belajar HTML, CSS sama itu mau buat apa gitu ya. Mm-mm. Problemnya gini, kalau kita bikin sistemnya kayak website atau Mm-mm. application, itu tuh si frameworknya yang ngeliat deh gitu. Jadi kayak misalnya, Mm-mm. oh gue mau bikin app gitu ya, mau pakai Mm-mm. Node.js, backendnya beda, Python apa-apa gitu. Nah, kayak gini, kan kita udah punya ini kan, mau Mm-mm. nyambung ke database kan. Mm-mm. Kalau kita mau tetap pakai HTML, CSS, JavaScript, kita harus bikin server. Jadi kita Mm-mm. harus bikin Python pakai Flask gitu, setup, terus harus pakai PHP gitu. Jadi yang kita udah bisa sekarang tuh masih di front end, Cak. Jadi masih di Mm-mm. depan gitu loh. Jadi Mm-mm. masih oke, gue nerima form, gue bisa ngeprint, tapi belum ke belakang, belum ke dapur nih gitu. Nah, di dapur tuh banyak banyak konfigurasi yang harus kita coba, harus bisa dipilih gitu. Nah, Oke. aku tuh nggak mau terlalu ribet sama ini itu karena takutnya Ica malah terlalu Iya. banyak dapur, nanti Ica padahal kan pengen ngedesain, Mm-mm. maunya aku tuh ngenunjukin ke Ica, Cak, ini tuh bisa cepet gini 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 Mm. biar 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 kerjanya teh tepat Efisien. ya. Mm. Nah, kalau bikin server kan jadi lama lagi lah, ngeset Iya. server bla 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 gitu ya. Jadi Mm-mm. terus kita nanti eh, tapi indeks HTML-nya sama, stylenya juga sama, tapi kita Mm. ngeset eh,
database. Nah, Hmm. aku tuh nggak mau gitu. Nah, nextnya berarti nanti kita tuh akan belajar yang namanya nanti kayak gini, Cak. Jadi ada hmm, satu satu framework ya. Nanti Ica download, aku bantuin download ya, atau aku download juga bisa. Tapi ini si XMPP ini adalah cara paling gampang sih untuk implement eh, tadi ya front end ke back end atau database. Dan si SMPP ini kan kalau diinstal itu tuh dia nanti jadi, aku masih punya nggak ya SMPP ya? Oh, oke. Kok nggak ada ya? Aku udah nggak punya. Oh, udah di uninstall. Tunggu. SMPP. Nanti aku install lagi deh sekalian demo ke Ica. Jadi si SMPP itu nanti dia udah punya apa coba, Cak? Dia punya web server sama punya database server. Nah, itu nanti pelan-pelan aja. Ica nggak usah khawatir, tapi aku jelasin konsepnya gitu. Jadi, bentar ya, aku tunjukin. Kayak gini sebenarnya. Nanti ya kalau si SMPP-nya udah dijalanin, nih ya, contoh aku bukain. Nih kayak gini. Jadi nanti ada control panel nih. Nih, dia tuh jadi punya, nah Apache ini web server. MySQL ini adalah database server. Nanti tinggal kita nyalain. Nanti kalau udah ini jalan, kita bisa lihat dashboard. Seperti, aku tunjukin dulu ya. Ada sih sebenarnya di di handout, tapi hmm, oke. Bentar, mana ya dashboard? SMPP database. Nah, ini aku coba liatin dulu ke Ica. Jadi gini, Cak, nanti nah si SMPP ini ya jelek banget gambarnya, burik. Nggak kelihatan nih. Burik. Kok burik banget sih gambarnya? Astagfirullahaladzim. Terus digedein kali. Enggak. Tunggu. Aku harus mencari gambar yang lebih resolusinya gede. Jadi intinya ya, gini. Ginilah kira-kira lah. Aku giniin aja. Gini, Cak. Jadi nanti ya, kalau kita udah punya SMPP, itu tuh kita bisa punya akses ke database. Nanti Ica tuh kalau bikin tabel tuh tinggal nyebut di sini, misalnya apa? NIM, nama, alamat, kode mahasiswa apa, terus kita bisa masukin di sini gitu. Jadi kita bisa bikin tabel tuh di dalam. Jadi nanti ya, yang mungkin agak challenging tuh pada saat kita udah install si SMPP. SPP ini, itu Ica harus belajar PHP, terus harus belajar database. Nah, nanti kita bikin tuh tabel sederhana, misalnya, udah deh kita coba bikin form buat login aja di PHP. Nanti Ica bakal lihat gitu ya, pada saat si PHP-nya submit, kayak gini gitu ya. Kan kalau tadi kan kita bikin kayak gini ya, ini submit nggak ngapa-ngapain kan. Nah, kalau nanti kita bikin pakai PHP, dia submit, itu dia akan kontak ke server database-nya. Nanti si database akan terima, oh lu kirim username sama password, terus kata si database, bentar ya gue cek dulu username sama passwordnya bener atau enggak. Nanti si database-nya nyetokin sama 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 yang ada di tabel. Kalau nggak cocok, dia bilang nggak cocok. Nah nanti si PHP bilang tuh ke usernya, username sama password tuh salah gitu. Kalau ini kan nggak ngapa-ngapain ya sebenarnya. Kalau kalau gini juga bisa, Cak. Ntar, masih ada waktu, bentar ya, aku lebihin dikit. Gini, coba ya, create login form with HTML. Berarti Ca harus install XMPP pas minggu depan atau nggak usah? Nggak, tenang dulu, nggak apa-apa. Oke. Tapi aku mau cerita gitu. Tapi ini aku sederhanain dulu ya. And check the username and password with, bisa gini juga, Cak. Tapi ini tuh nggak boleh ya, karena ngeceknya di JavaScript. Berarti orang bisa buka kode JavaScript-nya tuh susah tahu username sama password kita. Ini tuh nggak boleh. Tapi maksudnya
that cara kerjanya tuh kayak gitu. Yang mana dia kasih 2 ya? Oh my goodness, kamu terlalu jago. Dia kasih 2 dong, Cak. Terus, Astagfirullahaladzim. Ya udah, oke. Kita coba yang kanan aja yang lebih simple. Aku contohin ya. Itu nanti lagi ya, Cak. Eh, mm, aku contohin dulu. Sekarang aku bikin dulu Ica login ya. New file. Ini tak login. Oke, login HTML. Terus file new lagi. Kita coba stylenya. Style CSS. Wah, nah terus gitu, Cak, tahu nggak? Kalau misalnya kita nggak ngefolder-folder, itu mm, CSS-nya nanti kan ketimpa-timpa tuh. iya, Biasanya kan, misalnya aku kasih nama style.css ya, mm, Ehm, atau ini kasih nama style 1 aja deh, style biar nggak ini style login aja deh, login.css. Tapi berarti di sini aku harus bilang di sini oh style ditambahin, login gitu, ya, atau foldernya dirubah gitu. Kalau namanya mau mm, sama, foldernya yang beda, atau nggak namanya dirubah gitu. Style login dirubah, terus JavaScript-nya aku ngambil dari, bentar ya, habis ini udah deh kita teks dulu ya, copy, udah copy belum ya? Oh hilang, Cak. mana? Udah di copy. Oke, dia kok nggak nampilin 2 lagi sih? Aku kan mau yang dua-duanya. Oh gitu sih. Ya, tar. Berarti di sini. Berarti aku file, Mas, new file, aku taruh, aku save, script, login.cs. Tapi kan berarti aku di sini harus ngecek. mm, Scriptnya di sini ganti kan, Cak? Jadi script mm, login. login. Ini di save, ini di save, ini di save. Terus aku berarti ke sini, buka Ica login kan? Mm, Nah, itu. Coba ya, tapi gimana ya? ABC. Tapi gila ya, untuk login gini codingnya banyak banget. Iya, cuman ntar dulu. Iya, coding. Kebayangkan loh. Makanya kalau si user bilang, bikinin dong pakai Ya, login. Nah, lo pikir codingnya kagak susah. Memang harus mahal. gila. Cek gue kemana ya, Cak? Yang mana? Oh ini. Bukan. ChatGPT mana? ChatGPT. Di bawah. Oh ini ke ini. Oh ini. Tunggu, aku mau nunjukin. Nah ini. eh nah ini, Cak. Jadi kan, tapi ini nggak boleh dong. Ya, ingat ya, Cak. Mm, Sebenarnya kita bisa ngecek pakai JavaScript. Kalau username-nya user dan user passwordnya pas, dia boleh login. Kalau enggak. mm, Kan bisa kita ganti juga, misalnya jadi Ica 123 gitu kan. Nah, mm, tadi kan aku udah tes tuh, ABC nggak bisa. Berarti katanya dia mm, harus user sama pas kan. mm, Terus login successful, bisa gitu. Tapi mm. it's not recommended, soalnya lu gila apa passwordnya. Jadi tuh kayak kita menaruh, mau masuk ke lab, kuncinya ditaruh di bawah keset gitu kan. Ya, Setelah jadi apal. gitu, Cak. Ya, Oke, sip. oh no you have. Iya, itu udah belajar banyak. Nah, tapi aku senang Kemudian Ica nih, itu udah. Nanti nanti nextnya kan Ica udah nyoba-nyoba segala macam. Jangan lupa yang tadi ya, Ica ya, coba kalau ada nyangkut tanya aja. Cuman mm, semua coding ada di link yang chat GPT. Jadi oke, Ica tinggal ambil aja. ya, Terus kalau misalnya Ica mau ini bisi perlu gitu, mm, ini aku kasih aja codingnya. iya, Tapi itu ya udah patimpa ya, maksudnya ya ya, enggak deh, tapi nggak patimpa sih. Tadi yang aku bedain kan yang satu form, yang satu lagi login gitu. mm, oke.
Oh sih lebih enak sih ngajarnya sekarang. Kalau kalau dulu tuh nyari contoh mana lah. Kalau sekarang bisa nyuruh-nyuruh si ini aja. Bayang sih. Gitu coy ya. Oke. Hmm. Udah ya kali ya. Sip, udah keterima ini aku. Wow, thank you Mbak. Sip lah. Banyak. Sip. Nanti Thank you ya. berkabar ya. 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 Yep. Thank you for Dah. today ya, Cak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dah. Dadah.